Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dwi Kurniawan, kemudian Irsa Agisna, Maulana Malik Ibrahim, dan Dewi Anggreni ingin mempresentasikan diskusi dari makalah kami dengan materi perjanjian baku. Untuk yang pertama adalah definisi perjanjian baku. Menurut Sultan Remi Syahrini mengemukakan bahwa perjanjian baku atau standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibawakan oleh pemakainya dan pihak yang lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, nama, kemudian tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik. Kemudian ciri-ciri dari perjanjian baku. Ciri-cirinya adalah bentuk perjanjiannya itu tertulis, kemudian format perjanjian dibakukan, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha, kemudian konsumen hanya menerima atau menolak, lalu penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau peradilan, dan yang terakhir yaitu perjanjian baku menguntungkan pengusaha. Macam-macam perjanjian baku sendiri ada dua, yaitu yang pertama perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu, biasanya adalah kreditur. Kemudian yang kedua yaitu perjanjian baku timbal balik adalah yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Pihak-pihaknya terdiri pihak majikan yaitu kreditur dan pihak lainnya atau buruh yaitu debitur. Keabsahan perjanjian baku. Keabsahan perjanjian menjadi perdebatan di kalangan para sarjana hukum. Ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Adanya perbedaan tersebut tidak membuat eksistensi dari perjanjian baku hilang. Perjanjian baku lahir karena kebutuhan masyarakat. Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan semua perjanjian, baik ia mempunyai nama khusus maupun tidak, semuanya tunduk pada peraturan umum KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 atau Alinea 1 menyatakan semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Memiliki makna bahwa pada kalimat semua perjanjian yang dibuat secara sah menunjukkan asas kebebasan berkontrak. Pada kalimat berlaku sebagai undang-undang menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas facta servanda. Selanjutnya dalam ayat 2 atau alinea 2 menyatakan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ayat ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi, karena ketika perjanjian itu dibuat adalah atas kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan hal yang dilarang dalam perjanjian baku dan klausa eksonerasi dan intervensi negara dalam perjanjian baku. Yaitu Asratan mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membutuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan
menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui. Yang kedua, kata exonerasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu exonerate, yang artinya membebaskan dari tuduhan atau celaan. Klausa exonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausa tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausa tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen, yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Dengan adanya klausula eksonerasi, maka adanya ketidakseimbangan antara salah satu pihak, di mana salah satu pihak mewajibkan menanggung resiko namun mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain. Di dalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak, terdapat suatu kondisi atau syarat yang banyak menarik perhatian para ahli hukum. Perjanjian yaitu pencantuman klausula eksonerasi. Klausula ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan memindahkan tanggung jawab kreditur atas resiko. Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, yang berarti perjanjian batal secara deklaratif atau batal seluruhnya. Karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen. Berlakunya pasal 18 ayat 1 UUD perlindungan konsumen akan memberdayakan dan menghindari konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang di dalam.